Halo Sobat Budaya, jumpa lagi di channel Solo Epic. Melanjutkan kisah Joko Tingkir, trik dan intrik menuju tahta Demak dan Pajang. Suatu ketika terjadi silaturahim antara Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus, membicarakan tentang ketegangan Demak dan Jipang Panolan. Sunan Kalijogo berpandangan bahwa Sunan Kudus berpihak kepada Haryo Penangsang. Sunan Kudus mengakui akan hal itu. Sunan Kalijogo memohon agar Sunan Kudus tidak mencampuri urusan anak-anak karena sebagai sesepuh, dalam hari ini salah satu dari Wali Songo, tugasnya adalah tentang dakwah, bukan mengurusi ketatanegaraan. Biarlah tentang tata negara diurusi para ahlinya, supaya keberadaan Wali Songo tidak mengalami perpecahan karena keberpihakan kepada salah satu yang bertikai. Sunan Kudus menuruti saran dari Sunan Kalijogo. Ketika bertemu dengan Haryo Penangsang, Sunan Kudus pun menjelaskan permasalahan itu, yaitu bahwa Haryo Penangsang memang berhak menduduki tahta Demak, tetapi saat ini Kesultanan Demak sudah runtuh, sehingga sudah tidak ada tahta lagi di Demak. Haryo Penangsang tidak menerima saran dari Sunan Kudus, bahkan marah-marah, merasa eksistensinya sudah dinafikan. Sunan Kudus kemudian memberikan solusi agar Haryo Penangsang dapat menduduki tahta Demak. Jalan satu-satunya adalah dengan menyingkirkan Joko Tingkir. Haryo Penangsang merespon usulan dari Sunan Kudus dengan mengirimkan 2 utusan yang dipercaya untuk masuk ke dalam Kadipaten Pajang dengan satu perintah, yaitu membunuh Joko Tingkir. Tugas penyusupan itu dapat dijalankan dengan mulus. Ketika sampai di peraduan Joko Tingkir, kedua orang itu segera menghunjamkan kerisnya. Namun apa yang terjadi membuat 2 orang itu terkejut, karena seperti ada lapisan benda keras yang menyelubungi tubuh Joko Tingkir, sehingga keris itu tidak melukai secuil pun dari tubuh Joko Tingkir. Itulah karena ajian lembu sekilan yang dapat melindungi bahkan saat Joko Tingkir sedang tidur. Kemudian 2 orang penyusup itu dapat dilumpuhkan, tetapi oleh Joko Tingkir mereka tidak dihukum, bahkan disuruh pulang kembali ke Jipang dengan sebelumnya dijamu makanan dan diberikan hadiah pakaian yang indah-indah. Kemudian disuruh pulang kembali ke Jipang. Mendapati perilaku
Joko Tingkir terhadap utusannya itu, Haryo Penangsang merasa sangat terhina. Dan itulah memang tujuan Joko Tingkir, yaitu untuk menyerang mental Haryo Penangsang. Seusai dari peristiwa itu, Joko Tingkir pun kemudian berembuk dengan para penasehatnya, yaitu Ki Juru Mertani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Penjawi. Para penasihatnya menyarankan agar Joko Tingkir membuat surat tantangan perang. Tetapi Joko Tingkir jangan turun ke dalam peperangan, tetapi biar Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Mertani saja yang menghadapi. Joko Tingkir menyetujui, bahkan akan memberikan hadiah berupa bumi Pati dan bumi Mataram jika mereka berhasil menumpas Haryo Penangsang. Selanjutnya Ki Ageng Pemanahan mengirim surat tantangan kepada Haryo Penangsang. Surat itu dilekatkan di telinga penyabit rumput makanan kuda Haryo Penangsang. Mendapati hal itu, Haryo Penangsang menjadi naik darah. Tanpa menunggu persiapan pasukan, langsung menggelandang Gagak Rimang, kuda piandelnya, meloncat ke punggung dan menggenjotnya ke tepi Bengawan Sore. Pasukan Demak sudah menunggu di sana dengan dipimpin oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertani, dan Ki Penjawi. Siasat Ki Ageng Pemanahan adalah dengan mengumpankan kuda betina, di mana Sutowijoyo, putra dari Ki Ageng Pemanahan yang juga merupakan putra angkat dari Joko Tingkir, duduk di atas kuda itu. Ketika itu Sutowijoyo baru berumur belasan tahun. Kuda betina untuk mengganggu konsentrasi Gagak Rimang, sementara Sutowijoyo yang masih remaja sebagai pemecah mental Haryo Penangsang, karena sebenarnya yang ingin dimusnahkan adalah Joko Tingkir. Dari seberang sungai mereka memprovokasi Haryo Penangsang agar menyeberangi sungai dengan teriakan-teriakan penghinaan. Maka emosi Haryo Penangsang tersulut. Segera dihentakkan kudanya menyeberangi sungai. Para prajurit pun sudah saling menyerang. Sutowijoyo dengan tombak Kiai Pleret menanti Haryo Penangsang di bibir sungai. Karena konsentrasi yang terpecah akibat ulah Gagak Rimang yang tergoda kuda betina, ujung tombak Kiai Pleret berhasil melukai perut Haryo Penangsang, menyebabkan ia terjatuh dengan luka menganga di perutnya hingga ususnya terburai. Haryo Penangsang masih bisa bangun dan berdiri mengejar Sutowijoyo. Setelah berhasil mendekati, dia mencabut keris dari rongkonya. Naas keris itu menggores usus, mengakibatkan ususnya terputus hingga Haryo Penangsang gugur di medan laga.
Setelah kematian Haryo Penangsang, Sunan Kudus merestui Joko Tingkir menduduki tahta Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahannya di Pajang, dan sejak saat itulah berdirinya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya mengalami kejayaan dengan menyatukan wilayah Berangwetan hingga Madura. Kemudian juga menjalin persaudaraan dengan Kesultanan Cirebon. Kepiawaian Joko Tingkir dalam melakukan trik menuju puncak kepemimpinan tanpa menyebabkan pertumpahan darah oleh karena peperangan yang besar banyak memperoleh pujian. Sultan Hadiwijaya juga tidak melupakan jasa para pendukungnya, antara lain Ki Mas Monco dijadikan Patih Monconegoro, Ki Mas Wilo dan Ki Mas Wuragil diberi gelar priyayi, Ki Ageng Kemanaan diberi tanah perdikan Bumi Mataram, sedangkan Ki Penjawi dianugerahi Bumi Pati. Demikian sobat, akhir dari kisah Joko Tingkir, trik dan intrik menuju tahta Demak dan Pajang. Akan hadir lagi dalam kisah yang lain. Untuk itu, bagi sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe adalah gratis dan akan mendukung channel ini berkembang ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa, salam budaya.